Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Al-ma'u utawi banyu. Qalilun iku sithik. Wa kasirun lan akeh. Al-qalilu utawi iku banyu kang sithik. Ma iku banyu. Dunal kullataini kang kurang rong kolah. Wal kasiru utawi banyu kang akeh. Kullatani iku rong kolah. Fa'aksara mengko hale luwih akeh. Al-qalilu utawi banyu kang sithik. Yatanajasu iku dadi najis apa al-qalil. Biwuku najasati kelawan sebab tumibane najis. Fihi ing dalem al-qalil. Wa illam yatahuyyara senajan ora owah apa al-qalil. Wal ma'u utawi banyu. Al-kasiru kang akeh. Layatanajasu iku ora dadi najis apa al-kasir. Illa ida taghayyara kejaba ing dalem nalikane Allah. Ta'muhu apa rasane al-kasir. Aulaunuhu utawa warnane al-kasir. Aurihuhu utawa ambune al-kasir. Dalam fasal ini menjelaskan tentang pembahasan air. Air dipandang dengan ukuran. Hanya terbagi menjadi dua, yaitu air yang sedikit dan air yang banyak. Air yang sedikit adalah air yang kadarnya kurang dari 2 kolah. Sedangkan air yang banyak adalah air yang kadarnya mencapai 2 kolah lebih. Kadar dari 2 kolah sama dengan kadar air 217 liter. Berarti kurang dari 217 liter, maka dikategorikan sebagai air yang sedikit. Artinya, air yang sedikit dan air yang banyak memiliki hukum yang berbeda-beda. Air yang sedikit ini bisa menjadi mutanajis apabila terkena najis, meskipun air tersebut mengalami perubahan. Beda dengan air yang banyak. Tidak menjadi najis ketika terkena najis. Tidak bisa menjadi mutanajis ketika terkena najis, kecuali salah satu dari sifatnya air berubah. Yang pertama, rasa mengalami perubahan. Yang kedua, warnanya. Dan yang ketiga, baunya. Di situ sifat-sifat air tidak harus berubah keseluruhan. Artinya, rasa, warna, dan baunya berubah tidak harus semuanya. Cukup ketika air tersebut mengalami perubahan dari salah satu, maka menjadi air mutanajis. Kemudian, cara bersuci menggunakan air yang sedikit dan air yang banyak. Air yang sedikit caranya, air harus disiramkan atau dibasuhkan, tidak menyebabkan air yang sedikit menjadi mutanajis ataupun mustakmal. Sedangkan air yang banyak, penggunaannya boleh tidak disiramkan atau dibasuhkan. Boleh wudhu dengan cara menyelupkan anggota wudhu pada air yang banyak tersebut. Dengan catatan, di situ air banyak ini tidak mengalami perubahan dari salah satu 3 sifatnya. Kembali dari air yang sedikit tidak dapat untuk mensucikan ketika terkena najis yang makfu. Artinya masih bisa digunakan, kecuali ketika air tersebut terkena najis. Najis tersebut makfu, bisa dimaafkan apabila terkena hewan yang darahnya tidak mengalir. Ini menunjukkan kalau hewan tersebut darahnya sangat sedikit. Contoh, kemasukan bangkai semut atau bangkai lalat
di situ tidak dihukumi najis dan masih bisa digunakan. Dengan catatan, bangkai dari hewan tersebut jatuh dengan sendirinya. Ketika sengaja dimasukkan dalam air yang sedikit, maka muta najisnya tidak termaafkan. Najis yang termaafkan berupa percikan najis yang di situ tidak bisa terlihat oleh mata biasa. Contoh, ada lalat hinggap di kotoran manusia, setelah itu berpindah tempat hinggap di air yang kadarnya sedikit. Ini termasuk golongan najis yang makfu, sehingga air tersebut masih bisa digunakan. Permasalahan yang perlu diketahui, seperti air yang sifatnya berubah ketika terkena najis menjadi muta najis, tetapi ketika air mengalami perubahan karena bau dari najis yang di dekatnya, meskipun mengalami perubahan, air tersebut masih bisa dihukumi suci. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Mujibatil usli utawi pira-pira perkara kang majibake adus. Sitatun iku 6. Ilajul hasafati rupane manjingake syafah. Fil farji ing dalem farji. Wahurujil mani lan metune mani. Wal haidu lan haid. Wan nifasu lan nifas. Wal wiladatu lan wiladah. Wal mautu lan mati. Yang selanjutnya, pasal ini menerangkan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama, memasukkan hasyafah seorang laki-laki itu mewajibkan mandi, baik yang memasukkan hasyafah atau yang dimasukkan hasyafah. Farji artinya lubang, entah itu depan maupun belakang. Meskipun orang yang dimasuki hasyafah ini anak kecil atau orang besar, atau orang yang masih hidup, atau orang yang meninggal, atau bahkan dubur yang dimasukinya, duburnya sendiri, ini bisa menyebabkan orang tersebut wajib mandi. Begitu juga bagi seorang wanita. Seorang wanita wajib mandi dengan masuknya zakur dengan kemaluannya, baik yang masuk orang yang masih hidup atau bahkan zakarnya hewan atau zakarnya mayit atau zakarnya anak kecil. Wanita tersebut wajib melakukan mandi. Yang kedua adalah mani. Yang dijelaskan adalah keluarnya maninya sendiri. Kalau maninya orang lain tidak wajib mandi. Contoh maninya sendiri yaitu seorang laki-laki dirinya mengeluarkan maninya sendiri, maka perempuan wajib mandi dengan cara yang menyebabkan maninya keluar beda dengan mani orang lain. Ketika seorang istri melakukan mandi wajib, setelah melakukan jima, melakukan mandi wajib. Setelah sisa mani dari suaminya itu keluar, tidak mewajibkan seorang istri tersebut untuk melakukan mandi wajib. Keluarnya mani yang mewajibkan mandi ini tidak harus dengan keadaan sadar. Dalam keadaan itu, orang yang memiliki kelamin laki-laki dan wanita, semuanya itu berfungsi wajib mandi. Jika mengeluarkan secara bersamaan, wajib mandi. Jika salah satu tidak diwajibkan mandi. Selanjutnya, perkara yang mewajibkan mandi adalah haid. Keluarnya darah dari fajrinya seorang perempuan bisa dikatakan haid apabila darah yang keluar 1 hari 1 malam. Tapi haid itu biasanya keluar seminggu
atau 15 hari 15 malam. Kemudian, perkara yang mewajibkan mandi adalah nifas, darah keluar dari fajrinya seorang perempuan setelah melahirkan. Sedangkan nifas, waktunya sangat sebentar, keluar darah selesai melahirkan. Adapun secara umum, keluar 40 hari 40 malam, atau juga 60 hari 60 malam. Untuk yang selanjutnya, wiladah. Wiladah artinya melahirkan, maka diwajibkan mandi. Walaupun mempunyai bayi kembar, wanita itu wajib mandi 2 kali. Seseorang wajib mandi karena wiladah ini tidak harus yang keluar janin. Ketika yang keluar alaqah atau daging, atau juga gumpalan darah, atau juga bentuknya sudah mencapai gumpalan daging, maka seorang wanita tersebut wajib mandi. Yang terakhir adalah mati. Itu diwajibkan mandi selama orang yang mati tersebut bukanlah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid yaitu orang yang mati karena peperangan melawan orang kafir. Mereka tidak wajib dimandikan. Orang kafir tidak wajib dimandikan tetapi hukumnya boleh. Sedangkan orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati. Faslun utawi iki iku fasol suwiji. Furudul husli utawi piro-piro fardune adus. Isnani iku loro. Aniyatu rupane siji niyat. Watak mimul badani lan nerapani badan. Bilmai kelawan banyu. Dalam pasal ini menerangkan tentang perkara-perkara yang menjadi fardunya mandi. Itu ada 2. Yang pertama niat. Keinginan atau kehendak untuk melakukan sesuatu yang dibarengi dengan pelaksanaan sesuatu tersebut. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh, anggota luar. Itu wajib dibasuh, termasuk anggota luar adalah bagian dari farjinya wanita yang di situ kelihatan ketika jongkok atau duduk. Maka bagian tersebut wajib dibasuh dan melakukan mandi besar. Ataupun bagian dari dubur menjorok keluar ketika seseorang melakukan BAB. Bagian tersebut wajib dibasuh ketika mandi wajib.